Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian, siswa dan siswi kelas 7 semester 1 di program belajar kejar paket B, kesetaraan Taiwan di bawah Yayasan Bakti Jaya Indonesia. Ya, pada malam hari ini pada tanggal 28 Mei tahun 2017 kita masuk pada pertemuan yang ketiga, kalau nggak salah ya, ketiga pada kesempatan malam hari ini, berketepatan juga dengan hari kedua ya Ramadan. Gimana puasanya? Lancar ya? Ya, sebelumnya untuk pertemuan ini ya, sama dengan pertemuan hari Jumat kemarin, saya mohon maaf sekali tidak bisa langsung berinteraksi dengan kalian, mengajar secara langsung dengan kalian dikarenakan kesibukan. Ya, acaranya sangat padat sekali. Acara saya di malam hari untuk minggu pertama, artinya 10 hari, kurang lebih 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ini banyak jadwal padat, ada yang mengisi kegiatan, kemudian tadi seharian saya juga mengisi ada lomba anak-anak di masjid tempat saya tinggal gitu ya. Kebetulan saya salah satu panitianya. Kemudian acara malamnya saya harus MC ya, membawakan sebuah acara, bukan acara ya, memulai mengacarai ya, artinya membawakan sebuah acara sebelum tarawih dimulai. Jadi sangat padat sekali, dan habis ini nanti akan ada kegiatan ya malamnya, langsung habis tarawih itu ada kegiatan tadarus bersama, dan kebetulan saya menjadi penanggung jawabnya, jadi nggak enak kalau saya nggak berangkat gitu. Dan ini yang bisa saya lakukan, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau mengajar kalian terlebih dahulu dengan merekam aktivitas pembelajaran, sehingga teman-teman kalian bisa menyimak penjelasan saya dimanapun kalian berada, kapanpun kalian bisa, tidak terpatok pada waktu pembelajaran. Nah, itu prinsip saya, jadi saya tidak mau sebenarnya kalau teman-teman sekalian itu kosong materinya. Jadi saya cari sela-sela waktu untuk membuatkan video ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di sini maklum adanya atau bisa memahami kondisi posisi saya, dan saya mencoba untuk melakukan sebisa saya, sebaik mungkin gitu ya, untuk melaksanakan amanah sebagai tutor atau pengajar untuk kelas 7 semester 1 ini ya. Jadi ini hanya bersifat sementara saja. Jadi nanti insya Allah setelah 10 hari pertama nanti akan agak sedikit longgar jadwalnya, sehingga saya nanti bisa langsung masuk dan berinteraksi dengan kalian lagi di setiap mata pelajarannya begitu. Jadi terima kasih sekali lagi atas pengertian, pemakluman, dan pemahamannya atas kondisi saya seperti ini. Mudah-mudahan apapun situasinya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran di program belajar kejar paket B ini dengan baik, dengan lancar, dan tidak ada yang saling memberatkan. Artinya kita menjalaninya dengan sama-sama enak ya, sama-sama mencari sebuah solusi setiap kali ada kendala atau adanya masalah yang ada dalam setiap pertemuannya begitu ya. Seperti yang saya lakukan pada malam hari ini, saya terpaksa merekamkan penjelasan saya secara online. Jadi di sini saya lebih susah karena saya tuh orangnya kalau menjelaskan sesuatu tuh harus ada siswanya, harus ada orang yang mendengarkan, harus ada orang yang perhatikan. Sebenarnya ini juga salah satu hal yang tersulit bagi saya, karena saya menjelaskan dengan laptop saja. Saya hanya berbicara sendiri, hanya menjelaskan, itu merupakan sesuatu hal yang
susah untuk seorang guru atau seorang tutor gitu ya, karena ya masa sih jelasin atau ngajar nggak ada muridnya, ngajar nggak ada yang berinteraksi, itu kan salah satu hal yang menyulitkan juga. Tetapi nggak masalah, di sini saya lakukan semata-mata hanya untuk mengajarkan ilmu dan juga memenuhi kewajiban saya sebagai tutor dan sebagai pengajar gitu. Ya, seperti biasa nanti teman-teman sekalian, siswa dan siswi kelas 7 semester 1, di sini nanti tekniknya sama seperti hari Jumat kemarin. Saya sudah membuatkan video terlebih dahulu melalui video rekaman yang saya rekamkan terlebih dahulu di awal waktu, sehingga di saat teman-teman sekalian menonton atau menyimak video ini pada saat jam belajar ini, yang memang semata-mata sudah saya paskan supaya setiap jam pelajaran yang kosong tersebut bisa selalu terisi ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian juga tidak rugi karena sudah mengeluarkan tenaga, biaya ya, semangatnya luar biasa untuk sekolah, kok dosennya atau gurunya kok nggak bisa masuk, itu kan rugi ya. Jadi ya saya hanya bisa melakukan solusi yang seperti ini ya, supaya teman-teman sekalian tidak kosong dan bisa tetap belajar ya, gitu. Ya, seperti biasa nanti teman-teman sekalian juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang tidak dipahami, silahkan nanti komentar di link YouTube atau di Facebook saya ya. Silahkan tanya saja terkait dengan apa yang tidak dipahami. Dan sejauh ini hasil pengamatan saya atau pengalaman saya dari pertemuan yang lalu ya, hari Jumat ya, waktu malam Ramadan pertama, hari Jumat benar, hari Jumat waktu malam Ramadan pertama kan saya juga tidak bisa ngajar, dan saya tappingkan video ini, kemudian saya uploadkan ke YouTube, saya share atau bagikan ke teman-teman sekalian pada saat jam pelajaran, dan alhamdulillah ada beberapa siswa yang antusiasnya baik, ada siswa yang mengirimkan pertanyaan kepada saya, ada yang kurang paham, dan saya coba jelaskan melalui chatting atau melalui teks begitu teman-teman sekalian. Kiranya untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini ada sedikit penjelasan tadi ya. Mudah-mudahan seterusnya akan ada jalan keluar untuk setiap permasalahan atau problema yang kita temui terkait dengan proses pembelajaran ini ya, gitu. Baik, untuk itu untuk mengawali kelas kita pada malam hari ini, kelas keterampilan fungsional sistem teknologi informasi dan komunikasi, mari kita sama-sama buka kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mudah-mudahan dengan dibukanya dengan berdoa tadi ya, teman-teman sekalian bisa belajar dengan enak, teman-teman sekalian bisa belajar dengan tenang, dan apa yang mungkin kita bisa pelajari pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya hingga akhir nanti, dan kalian tetap semangat dalam menjalani proses belajar mengajar gitu. Kemudian saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman sekalian yang baru bergabung dengan saya di mata pelajaran ini ya. Langsung saja bergabung dan silahkan simak video rekaman ini. Saya akan meneruskan materi tentang pengantar atau sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang perkembangan atau definisi singkat apa itu teknologi informasi dan komunikasi, apa kepentingannya sehingga kok ini penting diajarkan untuk mahasiswa kelas 7 semester 1, kemudian tujuan diajarkannya untuk apa,
sampai kita kemarin sudah mengawali sebenarnya untuk proses perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Dan untuk part yang kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di zaman manusia itu sebelum mengenal tulisan dan setelah mengenal tulisan gitu. Nah, malam hari ini saya coba untuk menjelaskan sejarah selanjutnya, bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu bisa berkembang hingga seperti sekarang. Itu tentang ini, tentang penemuan alat cetak. Ya, seperti yang kita ketahui, sebelum diketemukannya alat cetak, ya, naskah-naskah atau kertas-kertas atau buku-buku yang diperbanyak itu harus ditulis berulang-ulang. Jadi orang dulu itu sebelum mereka menemukan alat cetak atau diketemukannya alat cetak, orang-orang zaman dulu sudah bisa baca tulis, tetapi untuk menggandakan naskah atau buku supaya bisa disebarluaskan ke orang-orang atau biar bisa dinikmati dan dibaca oleh orang-orang, bisa dipelajari oleh orang-orang, seorang penulis atau bisa dibantu dengan orang lain dalam memperbanyak bukunya itu harus ditulis berulang-ulang. Jadi belum ada mesin pencetak atau alat pencetak seperti sekarang, ya, ada printer, ada alat percetakan, ya, sehingga satu saja filenya bisa digandakan dengan mudah dalam hitungan detik, ya, dengan hitungan menit. Kalau dulu untuk menggandakan sebuah buku, seseorang tersebut harus menulis naskah atau isi buku tersebut harus sama persis dengan bukunya tersebut, sehingga untuk menggandakannya pun, ya, untuk memperbanyak pun harus memerlukan waktu yang lama. Terlebih lagi jika buku yang digandakan itu adalah buku yang tebal. Ya. Nah, ini menurut sejarah ada seseorang yang berkebangsaan Cina namanya Wong Jie. Wong Jie, ya, ini diyakini merupakan seseorang yang menemukan alat cetak yang pertama kali, ya. Nah, kenapa bisa Wong Jie ini kemudian disebut sebagai penemu alat cetak yang pertama? Karena ada buktinya. Jadi naskah yang pertama kali dicetak yaitu oleh Wong Jie pada tahun 856. Padahal sekarang sudah tahun 2017, ya. Jadi kurang lebih 1000 tahun lebih yang lalu, ya. Hampir 1200-an tahun yang lalu. Nah, pada saat itu Wong Jie itu mengukir tulisan pada kayu. Kemudian kayu beri tinta dan kertas ditekan di atasnya sehingga terbentuklah cetakan pada kertas. Jadi modelnya kayak ini loh, kayak stempel, ya. Stempel itu kan ada ukiran-ukiran, kemudian dikasih tinta, kemudian ditempelkan. Jadi kan tidak perlu menulis ulang, ya. Nah, ini sama seperti Wong Jie, karena waktu itu kan sudah ada huruf-huruf, ya, atau sengaja menulis langsung tulisan pada sebuah kayu, mengukir, kemudian tinggal menempelkan atau menyentuhkan ukiran tersebut kepada tinta yang sudah ada pada waktu itu, kemudian tinggal ditempelkan di atas kertas hingga tercetaklah tulisan yang dikehendaki. Nah, itu asal mula penemuan alat cetak pada saat itu, tahun 800-an. Kemudian berkembang pada tahun 1000, ada juga ini, kalau dilihat dari namanya itu Piseng, ya. Piseng ini menemukan cara mencetak yang lebih praktis. Piseng ini membuat balok-balok huruf dari tanah liat seperti dadu. Kemudian balok-balok tersebut diberi tinta dan ditempelkan pada kertas. Setiap balok dapat dipindahkan dan dapat digunakan kembali, sehingga proses pencetakan bukunya itu menjadi lebih cepat dibandingkan cara sebelumnya. Jadi ini istilahnya ini menggunakan balok-balok, dan setiap balok itu diukir menggunakan huruf
huruf tertentu atau alfabet tertentu, sehingga balok ini hurufnya A misalnya gitu ya, balok ini hurufnya B, sehingga untuk menulis saya itu kan lebih cepat daripada mengukir tulisan langsung saya itu ya gitu. Jadi begitu, ini balok-balok yang diukir dengan huruf-huruf tertentu sehingga pencetakan bukunya pun menjadi lebih cepat dibanding cetakan-cetakan sebelumnya ya, yang langsung langsung tulisan kemudian diukir seperti itu. Kemudian berkembang tahun 1452 ada Johannes Gutenberg ya, ini orang Jerman. Kalau tadi kan dua orang sebelumnya adalah orang Cina, ini orang Jerman. Ya, kita tahu ya orang Jerman itu memang terkenal dengan sesuatu hal yang berbau modern. Ini bisa di full screen ya. Tapi gimana ngezoomnya? Oh, bisa. Ya. Jadi pada tahun 1452 ada seseorang namanya Johannes Gutenberg dari Jerman, itu mulai membuat alat cetak modern. Ya, Gutenberg ini menggunakan balok-balok huruf yang terbuat dari logam dan dapat dipindahkan. Kalau tadi balok-baloknya terbuat dari batu, ini balok-balok hurufnya terbuat dari logam. Kita bisa bayangkan ya, balok-balok terbuat dari logam itu kayak mesin ketik itu loh. Ya, mesin ketik itu kan dari logam. Nah, itu lebih praktis. Nah, itu sejarah alat cetak. Nah, bagaimana dengan sejarah alat komunikasi? Ya, kita hidup sekarang di tahun 2017. Ya, artinya dunia ini sudah berputar, kalau dihitung dari kalender Masehi ya, itu sudah 2017 tahun yang lalu. Nah, sejak ribuan tahun yang lalu, manusia ini sudah mampu berkomunikasi secara langsung dengan manusia yang ada di sekitarnya ya, dengan cara apa ya, dengan cara say hello, karena sudah ada bahasa-bahasa yang sudah disepakati oleh manusia untuk berkomunikasi ya. Jadi kalau jaraknya dekat ya, saling berhadapan, komunikasi itu terasa menjadi lebih gampang ya. Jadi untuk tanya sesuatu, kalau orangnya dekat sini situ gitu ya, hanya berjarak 1 meter atau bahkan tidak berjarak, itu gampang ya untuk menanyakan rumahmu di mana, aktivitasmu hari ini apa, itu kan mudah. Nah, yang jadi persoalannya adalah bagaimana kalau proses komunikasi tersebut itu orang yang harusnya berkomunikasi itu jaraknya jauh. Nah, itu yang jadi kendala atau menjadi hambatan. Nah, itulah manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan anugerah yang luar biasa, sehingga ketika seorang manusia itu mengalami kendala, manusia tersebut akan berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dengan adanya hambatan jarak tersebut ya, akhirnya menurut sejarah suku Indian sudah sejak lama menggunakan isyarat asap untuk berkomunikasi jarak jauh. Jadi zaman dulu belum ada telepon, belum ada radio, belum ada internet ya, boro-boro menggunakan Line, WhatsApp ya, aplikasi itu ribuan tahun yang lalu belum diciptakan ya. Itu kan aplikasi baru-baru ini ya. Jadi orang dulu sudah mulai berpikir untuk perlunya berkomunikasi dengan setiap orang dimanapun orang itu berada. Artinya ketika ada suatu hal yang penting dan jarak antara orang yang berkomunikasi itu saling berjauhan, itu mereka mulai berpikir bagaimana ya caranya untuk berkomunikasi. Nah, salah satu yang digunakan oleh suku Indian pada waktu itu adalah menggunakan isyarat asap untuk berkomunikasi jarak jauh. Ya, mereka menggunakan ranting dan daun untuk membuat api dan menggunakan sejenis kain untuk menghasilkan isyarat asap dengan pola-pola tertentu. Jadi mereka sudah menyepakati ya mungkin membakar ranting sesuatu dengan adanya kain-kain juga ya. Nanti kalau asapnya mengepul, tandanya bulat-bulat apa gitu ya. Nah, mereka sudah bisa berkomunikasi dengan pola-pola tertentu.
Nah, sebenarnya orang-orang dulu tuh juga sudah cerdas-cerdas ya. Nah, selain itu sejarah juga membukukan atau mencatat adanya pemanfaatan hewan yang bisa dilatih. Ya, sampai saat ini ada beberapa orang yang masih menggunakan metode seperti ini ya, metode pemanfaatan burung ya atau hewan-hewan yang sudah dilatih. Burung yang terkenal yang bisa menyampaikan pesan itu adalah burung merpati dan burung elang. Ya, pesan dikirim lewat burung ya. Pesan ditulis menggunakan tulisan tertentu, kemudian diikat pada burung dan kemudian burung terbang menyampaikan pesan kepada seseorang yang dituju ya. Setelah sampai tujuan, pesan tersebut diterima dan dibaca. Tidak seperti sekarang ya. Sekarang dalam sepersekian detik ya kita mengirimkan pesan kepada seseorang yang jauh jaraknya, berbeda negara, terpisahkan samudra, benua, dapat dengan mudah sekali ya. Ada centang 2 tandanya, ada yang tulisannya R, ada yang tulisannya read gitu ya, ada tulisannya sin atau dilihat dan sebagainya. Itu sangat mudah sekali. Sehingga kalau kita cermati adanya icon-icon ya atau gambar-gambar pesan yang dikembangkan sekarang di alat komunikasi itu ya, seperti aplikasi-aplikasi tertentu itu menggunakan tidak jarang yang menggunakan burung ya, gambar burung ya, seperti burung-burung kertas gitu ya, untuk menandai bahwa itu merupakan sebuah pesan komunikasi ya. Itu mungkin karena diambil dari sejarah orang dulu yang menggunakan hewan peliharaan ya atau hewan yang terlatih seperti burung merpati dan elang itu untuk menyampaikan pesan. Kemudian selanjutnya di sini disampaikan bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi ini juga diawali oleh penemuan telegraf tahun 1837. Telegraf ini dikembangkan oleh seseorang yang namanya Samuel Morse bersama William Cook dan Charles Wheatstone. Nah, telegraf ini dapat menghasilkan informasi berupa kode-kode Morse yang diangkut melalui sinyal. Ya, diangkut melalui sinyal. Ya. Nah, pemanfaatan sinyal pada waktu itu adalah sinyal listrik. Ya. Informasi yang dikirim melalui kabel penghubung itu bisa dilakukan dengan cepat, baik yang dilakukan oleh pengirim atau transmitter dan penerima atau receiver. Dan telegraf ini mampu berkomunikasi dalam waktu yang hampir bersamaan. Artinya ketika seorang pengirim itu mengirimkan pesan, ya detik itu juga penerima bisa menerima pesan tersebut, atau selisihnya tidak terlalu lama. Artinya tidak terlalu lama itu ya lantas tidak berjam-jam, kemudian tidak berhari-hari atau berminggu-minggu. Mungkin bisa dihitung dalam hitungan menit. Nah, ini kodenya. Jadi kalian bisa perhatikan bahwa di sini ada kode Morse yang bisa dilakukan oleh telegraf waktu itu. Jadi artinya untuk membaca sebuah pesan yang dikirim oleh telegraf menggunakan kode Morse, kita harus bisa membaca kode Morse ini. Jadi kalau ada titik kemudian garis panjang, ini huruf A dan sampai huruf Z, itu kodenya seperti ini. Ya. Kemudian ada angka 1, ada angka 2, angka 3, itu pun juga berbeda-beda kode Morse-nya. Ini sama juga yang saya gunakan dulu ketika saya SD, SMP ya. Saya pernah ikut yang namanya pramuka. Saya pernah belajar kode-kode ini. Jadi di pramuka dulu karena kita hidupnya di alam ya. Kalau kita ada kegiatan di alam begitu, kita harus bisa membaca kode-kode seperti ini ya.
kita harus bisa membaca kode-kode seperti ini, kode-kode Morse seperti ini. Jadi kalau ada tanda titik, jelaret, kemudian titik, itu nanti dibaca apa? Apakah saya atau apa? Jadi kita harus paham. Tapi itu dulu saya bisa loh. Dulu saya hafal kode Morse ini, tapi sekarang karena sudah tidak dipakai atau jarang sekali dipakai, sehingga ya itu lupa. Faktor U kali ya. Nah, ini kode-kode Morse seiring berjalannya waktu. Jadi dulu sudah ada A, B, C, D, E tahun 18-an ya. Sudah ada alfabet. Cuman kendalanya adalah alat-alat yang digunakan untuk mengirim pesan itu masih susah. Jadi ya yang digunakan adalah penggunaan kode-kode tertentu untuk mengirimkan pesan. Ya. Ya, pada waktu perkembangannya walaupun telegraf ini cukup bermanfaat, tetapi alat ini tidak bisa digunakan oleh setiap orang. Ya, jadi kendala ini atau masalah ini ya, hambatan ini yang kemudian mendorong orang-orang itu untuk menemukan alat komunikasi yang lebih praktis. Nah, akhirnya tahun 1878 ini orang yang berjasa yang bisa menemukan sehingga kita bisa berkomunikasi atau berkirim suara jarak jauh itu adalah Alexander Graham Bell. Ya mungkin kalian sudah pernah dengar ya namanya karena orang ini terkenal sekali. Alexander Graham Bell ini adalah bapak penemu kabel telepon. Ya. Jadi saat itu wilayah yang dipisahkan oleh laut itu belum dapat dijangkau oleh kabel telepon. Hal ini mendorong ahli melakukan penelitian gelombang radio dan menemukan pesawat radio. Nah, cukup banyak orang yang berjasa dalam pengembangan gelombang radio sebenarnya, dan tentu saja juga orang-orang yang berjasa dalam menemukan pesawat radio. Beberapa diantaranya adalah James Clerk Maxwell, kemudian Nikola Tesla, Guglielmo Marconi, dan Alexander Popov. Ya, secara detail ya, secara sejarahnya si Guglielmo Marconi ini mendapat hak paten atas penemuan radio tahun 1896. Namun sebelum si Marconi ini mendapatkan hak paten atas penemuan radionya, ada ahli fisika lain yang berasal dari Rusia namanya Alexander Popov yang juga menemukan radio. Nah, Popov ini melakukan percobaan siaran radio pada tahun 1895. Tetapi sayangnya si Popov ini tidak mengajukan hak patennya, sehingga si Guglielmo Marconi lah yang mendapatkan hak paten atas penemuan radionya tahun 1896. Ya, selanjutnya tahun 1884 ada ilmuwan yang namanya Paul Nipkow. Ini merupakan seorang insinyur berkebangsaan Jerman. Ini menemukan prinsip dasar televisi. Ya, jika tadi kita lihat atau kita pelajari bahwa pesawat telepon dan radio itu hanya bisa menyebarkan suara ya, atau bisa menerima suara saja, berbeda dengan televisi. Televisi ini langsung bisa menerima informasi selain suara juga gambar bergerak atau yang disebut dengan video. Ya, dengan bantuan satelit yang ditempatkan di ruang angkasa, jadi kita bisa dapat menerima dan mengirimkan informasi ke belahan dunia. Ya, saat ini orang dapat mengirim mengirimkan dan menerima informasi bisa berupa gambar, video, suara, teks, dan informasi lainnya dengan mudah ya, bisa menggunakan komputer pribadi ya. Kalau beberapa tahun yang lalu, tapi sekarang sudah beralih ke perangkat yang lebih praktis, yaitu handphone ya, telepon genggam yang kecanggihannya bisa lebih dari komputer, biasanya seperti itu spesifikasinya, sehingga hal itu juga didukung juga dengan tersedianya teknologi yang semakin canggih berupa jaringan yang disebut internet. Ya, dengan munculnya internet, proses komunikasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan jarak. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di luar negeri, seperti kalian yang sekarang kerja di Taiwan bisa berkomunikasi dengan keluarga kalian ya, dengan menggunakan internet.
Nah, jika kalian tidak memiliki internet di rumah, kalian bisa memanfaatkan warung internet. Nah, warung internet itu jaya-jayanya itu 10 tahun yang lalu. Ini sangat marak dan sangat menjadi tempat favorit bagi orang-orang di Indonesia ya, warung internet atau warnet ya. Tapi sekarang zaman menjadi lebih mudah dengan adanya kartu provider yang sudah menyediakan fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas paketan internet dan sebagainya, sehingga kita tidak perlu lagi ke warnet. Kita bisa menggunakan handphone, kita langganan internet atau beli paket internet ya, atau menggunakan pulsa. Kita bisa browsing, kita bisa langsung internetan menggunakan handphone dengan mudah. Itu perkembangannya. Oke, itu tadi adalah sejarah penemuan alat telekomunikasi. Nah, bagaimana dengan sejarah bilangan dan alat hitung? Tentu saja ini juga berbeda sejarahnya ya. Ya. Pada saat manusia purba hidup waktu itu, mereka belum mengenal lambang bilangan. Belum ada tuh angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tetapi manusia purba, jangan salah, mereka walaupun belum mengenal lambang bilangan, tapi mereka sudah bisa menghitung benda, buah-buahan, dan hewan dengan menggunakan anggota tubuh seperti tangan dan jari. Jadi sebenarnya kita bisa menghitung dengan jari, itu turunan dari manusia-manusia purba zaman dulu gitu ya. Sebagai contoh, mereka menggunakan kelingking untuk menyatakan 1, kemudian jari manis untuk menyatakan 2, dan siku tangan untuk menyatakan 8. Jadi begitu orang-orang purba zaman dulu bisa mengenal bilangan atau bisa menghitung. Jadi mereka memanfaatkan bagian tubuh mereka ya. Nah, kemudian alat hitung sesungguhnya itu baru muncul sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ternyata tahun kita hidup ini tahun Masehi tahun 2000 ya. Ternyata sebelum tahun Masehi ini sudah ada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebutannya tahun sebelum Masehi ya. Wah, ternyata bumi ini sudah sangat tua ya. Nah, pada saat 3000 tahun sebelum Masehi dulu ya, alat hitung yang berasal dari Babilonia itu disebut dengan abakus ya. Abakus ini berasal dari Babilonia. Nah, tetapi orang Cina itu juga mengembangkan abakus ini yang disebut dengan sepoa. Sepoa ya. Sedangkan di Jepang namanya soroban. Nah, alat hitungnya seperti ini. Ya. Ini gambarnya adalah alat hitung abakus yang berasal dari Babilonia. Ya, seperti manik-manik yang terdiri dari beberapa kotak-kotak atau beberapa tempat-tempat yang terpisah di sini. Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih. Saya sendiri kurang tahu bagaimana cara menggunakannya. Yang jelas mereka bisa menggunakan alat hitung ini untuk menghitung sesuatu. Nah, kemudian beberapa masyarakat primitif ini menggunakan simpul tali untuk mencatat hasil perhitungan. Contohnya pada saat itu suku Inka dari Amerika Selatan ya. Suku Inka ini menggunakan simpul-simpul tali untuk mencatat bilangan atau kejadian-kejadian tertentu. Jadi kalau mereka ketemu, oh ini ada 2, dia langsung membuat simpul tali gitu ya, yang bisa dibaca oleh orang lain. Oh ini artinya 2 dan sebagainya. Nah, sistem tersebut itu disebut dengan kuipu atau kipu ya. Sistem simpul ini dianggap sebagai sistem lambang bilangan pertama. Nah, seperti ini simpul kuipu atau kipu ya, ada tali, kemudian ada simpul-simpul tertentu yang dibuat ini untuk melambangkan angka ya, untuk menghitung sesuatu bilangan. Nah, dari berbagai macam contoh perkembangan bilangan-bilangan yang tadi berkembang ya, lambang bilangan itu juga mengalami peningkatan ya, karena seiring bertambahnya akal manusia semakin pintar ya, adanya penemuan-penemuan tertentu ya, seperti lambang bilangan yang berasal dari India kemudian dikembangkan oleh bangsa Arab ya. Bilangan-bilangan tersebut disebut lambang bilangan Arab.
Lambang bilangan Arab ini yang telah dikenal dan diterima di seluruh dunia. Seperti apa? Kita coba lihat. Nah, ini. Oke. Ada beberapa macam lambang ya di sini ya. Ini yang A, ini lambang bilangan Mesir. Jadi orang Mesir dulu menghitung dengan menggunakan lambang bilangan seperti ini. Ada angka 1 seperti ini, angka 10 seperti ini, angka 100 seperti ini. Kemudian B itu lambang bilangan Babilonia. Ini seperti ini ya, seperti huruf seperti ikon gelas ya, 1 2 3 4 5 tuh. Kemudian yang C itu lambang bilangan Cina. Nah, ini mungkin yang sekarang disadur atau diserap menjadi aksara Cina. Ada 0 ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 ya, dan seterusnya. Yang D itu adalah lambang bilangan Herodian. Ini lambang bilangan Herodian. Jadi macam-macam jenis bilangan Herodian. Nah, kalau yang ini yang bawah ini adalah lambang bilangan Eropa. Ini Eropa. Kemudian yang tengah ini adalah yang digunakan oleh orang Arab dan orang India. Ini Arab, ini India. Kemudian ini Persia, dan ini bahasa Tamil. Kenapa kemudian bilangan-bilangan itu perlu dibuat atau perlu diciptakan? Karena kepentingan manusia untuk menghitung secara cepat dan akurat ya, sehingga menurut perkembangannya manusia dituntut untuk bisa menghitung secara cepat dan akurat, dan akhirnya ini menimbulkan sebuah ide pemikiran ya, membuat sebuah ide pemikiran yang namanya mesin hitung mekanik. Ya, beberapa orang mempercayai bahwa mesin hitung mekanik ini diciptakan pertama kali oleh Leonardo da Vinci. Ya, sehingga banyak sekali film-film ya. Ada terakhir itu film judulnya The Da Vinci Code ya, kode-kode Da Vinci. Nah, itu masih berhubungan dengan para ahli yang namanya Leonardo da Vinci ini yang menemukan mesin hitung. Nah, keyakinan ini berdasarkan sketsa yang dibuat oleh Da Vinci pada tahun 1500-an, namun Da Vinci belum pernah mewujudkan idenya. Kemudian tahun 1641 hingga 1647, Blaise Pascal ya, seorang ahli matematika dan fisika dari Prancis, membuat mesin hitung menggunakan roda-roda mekanis serta cakra yang bernomor. Jadi mesin-mesinnya sudah diberikan nomor ya. Mesin hitung ini disebut Pascaline. Pascaline ini hanya dapat menjumlahkan dua bilangan dan melakukan simulasi pengurangan dua bilangan saja. Jadi hanya masih bisa melakukan operasi yang sederhana, yaitu penambahan dan pengurangan, tetapi hanya terbatas dua bilangan. Tidak bisa menghitung jumlah jutaan atau lebih dari dua bilangan. Tuh. Nah, ini mesinnya yang warna kuning ya, mesin hitung buatan Pascal seperti ini. Saya juga tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya untuk menghitung ya. Nah, di beberapa buku disebutkan ya, Pascal ini dikenal sebagai penemu kalkulator sebenarnya ya. Ya, jadi dia mengembangkan alat-alat yang tadi Pascaline akhirnya bisa dimodifikasi atau dikembangkan menjadi kalkulator, sehingga Pascal ini ya bisa disebut sebagai, atau banyak buku yang menuliskan dia ini disebut sebagai penemu kalkulator pertama di dunia. Tapi ada ahli lain yang namanya Franz Hammer, ini ahli sejarah Jerman, ini memiliki bukti lain. Ia mengatakan bahwa Wilhelm Schickhart ini yang merupakan penemu
kalkulator sebelum Pascal. Jadi ya ada beberapa pendapat yang menjelaskan keterbedaan tersebut. Kalkulator mekanik tersebut diberi nama calculating clock atau Shikart calculator yang dibuat pada tahun 1623. Jadi calculating clock ini dibuat pada tahun yang sama ketika Pascal dilahirkan. Ya, ini gambar calculating clock atau Shikart calculator yang ditemukan oleh Wilhelm Shikart. Nah, kemudian tahun 1673 Gottfried, ya, ahli matematika Jerman, akhirnya berhasil menciptakan mesin kalkulator mekanik. Ya, bisa digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, tidak hanya terbatas pada penjumlahan dan pengurangan saja. Kemudian kalkulator mekanik ini menggunakan roda-roda yang disebut roda Leibniz. Jadi kalkulatornya seperti ini ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara menggunakannya gitu. Yang kita bisa sekarang kalkulator yang bentuknya gepeng, yang macam-macam bentuknya. Ada yang jam kalkulator yang saya punya itu. Kemudian ada juga bisa menghitung dari komputer sudah ada aplikasi kalkulator dan lain sebagainya di handphone sebagainya. Iya. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah berapa menit? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan kalian bisa langsung komen di link YouTube yang saya uploadkan videonya ya. Oke, kita lanjutkan di perkembangan komputer. Ya, ini komputer ini merupakan alat bantu yang sangat berguna ya di zaman digital era tahun 2017 ini, karena bisa digunakan untuk mengolah informasi apapun itu ya. Komputer ini sangat memiliki banyak manfaat ya. Biasanya kalau kalian menggunakan komputer, apa yang kalian lakukan? Browsing, ngetik ya, membuat desain, nonton film. Ya, saya rasa komputer itu bisa melakukan apa saja. Kemudian bisa mendengarkan musik, bisa ngulik lagu ya, bisa apalagi, bisa merekam video. Karena sebagian komputer, sebagian laptop ada kameranya ya gitu. Nah, istilah komputer atau computer dalam bahasa Inggrisnya, komputer atau computer dalam bahasa Inggrisnya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang artinya menghitung. Jadi bidang kajian ilmu komputer itu sebenarnya sangat luas ya. Tidak hanya data saja yang diproses, tapi banyak sekali juga informasi ya. Nah, ini ada beberapa ahli yang mendefinisikan komputer. Ya, yang pertama adalah ahli yang namanya Hamaker. Hamaker ini adalah seorang ahli komputer yang dia menyebutkan, mendefinisikan bahwa komputer itu merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan bisa menerima informasi input digital, kemudian memproses data-data tersebut sesuai dengan program yang tersimpan di dalamnya dan menghasilkan output atau hasil yang berupa informasi yang diinginkan. Itu menurut Hamaker. Kemudian menurut Glismer, ya, komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Yang pertama, menerima input, kemudian memproses input dengan menggunakan program, kemudian menyimpan perintah dan mengolah, akhirnya menyediakan keluaran atau input informasi yang dibutuhkan. Nah, itu menurut Glismer ya. Kalau menurut Forey ya, dia berbeda lagi, bahwa komputer menurutnya adalah alat pemproses data yang dapat melakukan perhitungan-perhitungan besar secara cepat
ya, seperti aritmetika, operasi logika, ya, tanpa campur tangan manusia. Jadi murni komputer itu yang melakukannya. Ya, perintah-perintah atau sekumpulan instruksi itu diberikan untuk mengendalikan cara kerja komputer yang disebut program. Jadi sebenarnya komputer tanpa program itu juga tidak bisa nyala ya, tidak bisa memproses data ya. Jadi komputer itu harus ada program di dalamnya sehingga dia bisa memproses data yang ada di dalamnya atau yang diberikan kepadanya. Nah, berdasarkan jenis instruksi dan cara mengolah informasi, ini ada beberapa jenis-jenis komputer. Yang pertama adalah komputer digital, kemudian komputer analog, dan komputer hybrid. Apa itu bedanya? Ya, nah ini komputer digital, ini komputer analog, dan ini komputer hybrid. Jadul sekali ya, karena kita masih bicara tentang sejarah. Kalau kita bedakan sekarang ya, komputer tuh lebih tipis-tipis, komponennya juga lebih simpel gitu ya, dan lebih canggih. Nah, semua komputer digital itu bekerja dengan cara listrik yang memanipulasi atau yang bekerja di dalamnya, ya, listrik yang mengubah data ya menjadi bentuk bilangan. Ya, bilangan itu bisa bilangan 0, 1 gitu ya. Dimana bilangan 1 itu untuk mengidentifikasi atau mengenali bahwa itu kondisinya on. Ya, 1 itu benar ya. Kalau 0 itu mewakili kondisi off atau false atau salah ya, atau mati. Nah, itu untuk komputer digital. Jadi ada dua binary number atau ada dua bilangan yang diproses secara simpel dalam komputer digital. Itu ada kode 1 dan kode 0, dimana setiap kali komputer menerima kode 1 itu berarti dia menyuruh untuk on atau logikanya dia benar. Kemudian kalau sebuah komputer di dalam pemrograman dia menerima kode 0, itu berarti dia kodenya off, mati atau salah. Itu dalam komputer digital. Gitu. Ya. Nah, jika komputer digital itu bekerja dengan cara mengolah sinyal listrik on atau off atau nyala atau mati, maka komputer analog bekerja dengan cara mengolah sinyal listrik secara terus-menerus. Jadi ini bedanya dengan komputer digital. Analog ini mengolah sinyal listrik secara terus-menerus, tapi kalau digital tadi mengolah listrik secara on-off atau bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Dengan demikian, komputer analog ini cocok digunakan sebagai alat penghitung suhu, tekanan udara, denyut nadi, kemudian informasi lain yang bersifat terus-menerus. Jadi bisa tahan itu ya, tidak perlu dimatikan ya. Nah, komputer analog ini tidak menggunakan sistem bilangan, jadi tidak ada kode-kode tertentu untuk mengetahui sebuah perintah. Nah, jika kalian supaya kalian mudah memahami informasi yang bersifat kontinu, ya, perhatikan bagaimana gawai atau senar gitar bergetar. Jadi kalau kita punya gitar, kita petik gitar tersebut kemudian bergetar. Nah, seperti itulah yang namanya komputer analog ya. Sinyal listrik dan amplitude tertentu diolah oleh komputer analog menjadi informasi yang bermanfaat. Jadi gitar yang dipetik kemudian senarnya bergetar, akhirnya menimbulkan bunyi. Nah, itu analoginya atau bayangan sederhana atau bisa dibayangkan secara mudah bagaimana komputer itu bisa beroperasi. Nah, yang terakhir adalah komputer hybrid. Komputer hybrid ini merupakan gabungan komputer analog dan digital ya. Ada hal-hal tertentu yang lebih cepat dan lebih akurat bisa diselesaikan oleh komputer analog. Oleh karena itu, komputer digital juga perlu dipadukan dengan komputer analog yang namanya komputer hybrid. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita mulai membahas tentang sejarah komputer di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan kalian karena adanya kepentingan atau agenda lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Jadi
inilah yang bisa saya sampaikan dan bisa saya lakukan ke teman-teman sekalian supaya maklum dan bisa dijadikan perhatian teman-teman sekalian bahwa kelas tidak kosong, kelas tetap jalan walaupun tutornya berhalangan untuk hadir secara langsung ya, tapi masih ada solusi lain yang ditawarkan, yaitu dengan cara merekamkan pembelajaran terlebih dahulu supaya teman-teman sekalian tidak kosong dan bisa memperhatikan atau menyimak penjelasan dari saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Untuk itu mari kita tutup pertemuan pada kesempatan malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman sekalian yang melaksanakannya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita selalu diberikan kemudahan, istiqomah, kemudian kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai seterusnya nanti ya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya kira cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat malam dan selamat beristirahat.